saya Rian, usia saya 26 tahun, saya asli Malang. Dulu kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi, masuk tahun 2013, bolos tahun, lulus 2018. Awal mula saya masuk ke ranah peternakan ini karena waktu kuliah memang teman-teman dari SMA itu banyak yang kuliah di peternakan, Papet. Jadi kalau main sama mereka sampai ikut PKL, ikut pengabdian masyarakat, ikut ngurusin sapi, ikut ngurusin ayam. Kebetulan saya juga tertariknya di sektor hewan-hewanan sih. Kalau dari saya pribadi memang sukanya ingon-ingon ya Mbak, kalau kata orang Jawa ya, ngerawat hewan, ngerawat tanaman gitu. Dari background bapak ibu juga petani kayak gitu. Kemudian memang saya kan kuliahnya di bisnis. Jadi waktu awal masuk kuliah udah nerima ilmu bisnis, mau lulus kuliah nanti mau bisnis apa kayak gitu. Bingung mau bisnis apa, akhirnya ya udah itu kumpulin teman-teman peternakanmu, cari ilmu di situ, nanti habis lulus kuliah gak bingung mau bisnis apa kata bapak gitu. Akhirnya terjunnya ke bisnis peternakan. Sempat waktu itu emang lulus kuliah diterima kerja di 1-2 perusahaan. Cuman kalau kata saya kurang tertarik sih soal rutinitasnya kayak gitu. Jadi mantapkan hati untuk terjun di dunia peternakan, ternak ayam broiler. Dulu iya beternak, cuman sistemnya nggak langsung bangun sendiri. Saya belajar di tempat teman-teman. Habis itu juga nggak langsung ayam. Saya dulu coba kambing, jualan kambing pas momen Idul Adha, jadi nggak langsung ke ayam. Dulu pengalaman teman-teman waktu pertama ngeri, namanya kandang close house, kita ngomong alat kayak gitu belum tahu, masih belajar ya, nggak sesuai pernah. Kayak ayamnya sakit, umur pemeliharaan udah tua tapi performanya jelek. Tapi tetap kita evaluasi baru akhirnya bisa. Kalau modal saya alhamdulillah pribadi. Jadi waktu saya baru lahir itu udah diajarin nabung sampai akhirnya 26 tahun ini saya rasain hasilnya, tabungannya akhirnya buat modal. Tahun 2020 akhir pembuatan kandang close house ini kira-kira kena di range 35.000 per ekor ayam, itu normalnya. Jadi tinggal teman-teman itu kalkulasikan berapa kapasitas yang mau dibangun. Misalkan 10.000 nih, 10.000 ekor, jadi tinggal dikalikan 35.000 kali 10.000, hasilnya segitu. Itu udah include bangunan sama alat, belum gudang dan sebagainya. Sistem peternakannya kita ikut kemitraan. Modalnya adalah saya bikin kandang, kemudian saya cari mitra yang mau ngisi kandang. Kalau mandiri kan full ya, dari bangun kandang, beli bibit, beli pakan, terus cari pasar, itu kan full pribadi. Kalau kemitraan kita disuplai bibit, pakan, obat, gas one kayak gitu. Jadi kita bisa fokus untuk pemeliharaan. Kalau mandiri memang kalau misalnya fluktuasi harga ayam lagi bagus, bibitnya lagi bagus, pakan bagus juga menguntungkan karena kan mereka operasionalnya semuanya ditanggung sendiri. Tapi kalau misalnya ada fluktuasi harga ayam yang ya kita tahu kayak gini, kadang naik kadang turun, jadi kalau sistem kemitraan itu lebih aman sih kalau menurut saya pribadi. Terus cari pasar juga nggak susah, selalu ada pasar. Kalau misalnya ada program obat, kasih obat. Kemitraan juga memang sudah ada prosedur untuk penanggulangan ayam sakit. Kemudian juga ada program-program pemasukan vitamin, obat dan sebagainya. Kalau misalkan 1-2 ayam terindikasi penyakit, memang kita harus cepat-cepat pisahkan dari ayam sehat. Kita bikin satu kompleks, satu blok untuk ayam-ayam sortir, ayam sakit, ayam kurang bobot, seperti itu. Jadi sampai nyebar. Habis itu baru kita, mungkin kalau ada program obat, kita masukkan obat. Kemitraan itu lebih proaktif juga ya. Kita sebagai peternak nggak nemu nih, ini mau indikasi sakit apa. Kan dari kemitraan juga ada case one kesini, oh mas ini kayaknya ada indikasi ini nih, langsung di program obat seperti itu. Kadang kan ya namanya ilmunya kesehatan hewan ya, kadang kita kan nggak tahu. Untuk pakan itu memang sudah disupport langsung, dikirimin langsung kayak gitu. Kalau untuk broiler sendiri menurut saya ada tiga jenis, pre-starter, starter sama finisher. Kandungan nutrisinya beda-beda sesuai usia ayamnya juga. Ya istilahnya motor lah. Kalau motor A juga ulinya harus A. Jadi kalau ayam saya jenisnya ini, lebih baiknya juga pakannya sesuai jenisnya, feed intake, kebutuhan harian ayam. Yang pertama memang pemeliharaan itu pemilihan bibit,
bibitnya kalau bisa ya harus bagus, terus pakannya kita lihat kandungannya bagus atau enggak, sesuai dengan kebutuhan usia ayam atau enggak kandungannya. Terus kalau masuk di tematisnya kandang, kalau kandang close house ya memang benar-benar harus diperhatikan populasi sesuai kebutuhan ayam. Pagi kita ritmenya kasih makan itu sehari 2 kali, sesuai dengan 2 jam sekali kita bangunkan ayam, terutama saat malam agar mereka makan. Sehari-hari itu berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman untuk ayamnya. Untuk masa pemeliharaan kandang close house itu kisaran 33 hari sampai 35 hari panen. Setelah panen, pembersihan kandang, fumigasi dan sebagainya mungkin makan waktu 2 minggu sampai benar-benar steril. Jadi katakan 50 hari lah baru kita bisa isi lagi. Tergantung ada stok DOC atau enggak. Tapi kalau sistem kemitraan alhamdulillah aman selama ini. Kita dibantu pemasaran juga, jadi memang kita benar-benar fokus di pemeliharaan. Kalau untuk operasional garis besarnya ya kandang close house normalnya itu di 2.000 sampai 2.500 rupiah per ekor. Kalau misalnya populasinya 12.000 kayak saya ya tinggal dikalikan. Terus kalau harga pakan beda-beda, dari starter, pre-starter, finisher kisaran 8.000 sampai 9.000 per kilo. Satu sak itu isinya 50 kilo. Kebutuhannya untuk 12.000 kisaran 700 sampai 800 sak. Kalau ngomong omset idealnya tuh 5.000 per ekor. Jadi tinggal dikalikan kan 12.000 kali 5.000. Jadi alhamdulillah kita bisa 6 periode ini bisa 6.000 sampai 6.800 bisa per ekornya. Kalau kita ngomong PEP balik lagi itu memang tergantung performa ayam kita sih, tapi secara normalnya 1 tahun itu 6 kali panen. Per panen idealnya peternak dapat 4.500 lah, 5.000 per ekor, potong operasional 2.500 per ekor, keuntungan bersihnya 2.500 per ekor. Tinggal dikalikan dikali 6 sekitar 2 tahunan. Titik paling kritis ya untuk peternak itu mungkin keterbatasan bibit bagus kayak gitu, ada siklusnya, kita nemu bibit yang kurang bagus. Dari segi pakan juga kita selektif, pakan banyak tapi gak banyak yang bagus kayak gitu. Sedangkan harga pakan turun, itu yang memang benar-benar jadi concern peternak global ya, pakan. Yang pertama jangan ngomong modal dulu lah. Kalau modal itu banyak caranya, bisa dari pribadi, bisa dari investor kayak gitu kan. Yang pertama memang mental jadi bisnismen itu memang harus benar-benar siap, paham bahwa resiko bisnis itu selalu ada, untung dan rugi. Kemudian karena kita sektornya di ayam, makhluk hidup, jadi perlu penanganan ekstra, perhatian ekstra terhadap apa yang kita olah di situ. Emosi, terus mood, ruang kerja yang nyaman itu harus benar-benar perhatikan. Karena kalau kami terbantu oleh kemitraan, bibit ayam aman, pakan aman, ya concern kami adalah menciptakan lingkungan kerja yang bagus. Karena lingkungan kerja itu berpengaruh juga, karena yang kita pelihara adalah makhluk hidup. Kondisi saat ini memang sektor pertanian dan peternakan kurang antusiasnya dari anak-anak muda. Jadi harapan kami ke depannya adalah regenerasi itu berhasil, kayak ketertarikan anak muda di sektor pertanian dan peternakan itu meningkat, karena nggak seperti yang dibayangkan kok. Mungkin memang kita kerja kotor-kotoran, tapi kalau kita ngomong sama-sama kerja ini juga menghasilkan. Juga prospeknya menurut kami puluhan tahun ke depan, karena ini sektor kebutuhan pokok. Itu beda dengan kita buka bisnis yang hanya berdasarkan tren. Kalau trennya mati, bingung kita nanti kalau bisnis. Sip.